Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliatila Putri dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan membuat video tentang bagaimana manajemen di Universitas Muhammadiyah Riau, dan saya akan membuat video tentang materi teknologi bisnis digital. Kenapa saya memilih program studi manajemen? Alasan saya memilih program studi manajemen adalah karena saya ingin menjadi seorang pebisnis. Maka dari itu, saya ingin menambah ilmu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman saya di program studi manajemen ini supaya saya bisa menjadi seorang pebisnis yang baik, bijaksana, amanah, serta adil. Maka dari itu, saya ingin menimba ilmu saya di program studi manajemen ini untuk menjadi seorang pebisnis. Bagaimana program studi manajemen yang ada di Universitas Muhammadiyah Riau ini? Program studi manajemen yang ada di Universitas Muhammadiyah Riau ini banyak diminati oleh semua kalangan. Program studi manajemen ini memberikan banyak motivasi, pengetahuan, pengalaman, serta wawasan. Yaitu yang pertama, dosennya yang sangat ramah, baik, bahkan saat menjelaskan materi. Yang kedua, program studi manajemen ini memberikan program-program yang bermanfaat untuk mahasiswanya, yaitu UMKM kewirausahaan. Yang kedua, himpunan mahasiswa. Yang ketiga, pertukaran pelajar oleh Kemendikbud. Yang keempat, magang yang disediakan oleh prodi bahkan sampai ke luar negeri. Yang kelima, moral yang diikuti oleh semua mahasiswa. Dan yang terakhir yaitu visi studi ke perusahaan-perusahaan yang ternama yang ada di Riau. Pengertian teknologi informasi, perlunya teknologi informasi dan sistem informasi. Pengertian teknologi informasi menurut William dan Sawyer 2007 berpendapat bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi yang merupakan gabungan dari jalur komunikasi tercepat tinggi dengan komputer, yang mana jalur tersebut membawa video. Menurut Max Keowness 2001 berpendapat bahwa teknologi informasi memiliki acuan teknologi yang memiliki kegunaan untuk dapat menggunakan, menukar, menyimpan, dan membuat informasi dalam bermacam-macam bentuk. Perlunya teknologi informasi. Banyak sekali manfaat yang didapatkan dari adanya teknologi informasi adalah lebih mudahnya dan cepatnya dalam proses komunikasi. Proses perdagangan dapat dilakukan secara elektronik, mudahnya akses terhadap suatu informasi, pekerjaan bisa dilakukan secara daring, dan lingkungan terjaga dikarenakan penggunaan kertas yang lebih sedikit. Sistem informasi. Sistem informasi menurut Sheets pada Computer and Business Volume ke-7 2013, sistem yaitu kumpulan elemen-elemen yang terkait dengan tujuan akhir, yaitu tercapainya suatu tujuan. Data dan informasi. Data merupakan fakta yang dapat digunakan sebagai masukan agar menghasilkan sebuah informasi. Informasi adalah kumpulan hasil dari kumpulan data yang telah diproses dan nantinya dapat membantu saat menemukan suatu keputusan. Tujuan dari sistem informasi. Tujuannya adalah suatu sistem informasi harus relevan agar dapat memperoleh hasil yang bagus dalam menemukan suatu keputusan. Seluruh komponen sistem informasi dan data harus menghasilkan manfaat yang ada untuk dilakukan oleh semua orang. Perangkat keras komputer atau hardware dan perangkat lunak komputer atau software. Pengertian perangkat keras komputer atau hardware. Komponen hardware disebut juga perangkat keras yang di dalamnya terdapat input dan output. Perangkat input atau perangkat masukan adalah perangkat yang memiliki fungsi memasukkan data ke dalam sistem komputer. Berikut contoh perangkat input. Yang pertama, keyboard komputer. Keyboard komputer adalah perangkat keras yang digunakan untuk mengetik huruf, simbol, dan lain-lain. Yang kedua, mouse. Mouse adalah
perangkat kecil yang digunakan untuk menggerakkan pointer agar lebih efisien. Yang ketiga, mikrofon. Mikrofon adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan suara agar diproses di komputer. Yang keempat, scanner. Scanner adalah perangkat untuk menginput data seperti gambar. Perangkat lunak komputer atau software. Perangkat lunak komputer adalah peranti atau komponen di komputer yang berbentuk data, program, dan file digital yang bisa dibaca atau dipasang dalam komputer. Software bisa disebut bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud. Jenis-jenis aplikasi perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak sistem operasi. Yang kedua, perangkat lunak driver. Dan yang ketiga, perangkat lunak aplikasi. Dan yang keempat, bahasa pemrograman. Pengambilan keputusan di level manajemen, sistem penunjang keputusan. Pengambilan keputusan di level manajemen. Pengambilan keputusan merupakan suatu hasil dan proses netral atau kognitif yang membawa seseorang terlibat di dalam pemilihan sebuah rangkaian aksi dari beberapa alternatif pemecahan masalah yang ada. Semua proses pengambilan keputusan tentu menghasilkan satu keputusan final. Tipe-tipe pengambilan keputusan. Yang pertama, terstruktur. Terstruktur adalah keputusan yang rumit sehingga dapat membentuk sebuah program penyelesaian. Keputusan ini terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Yang kedua, setengah struktur. Setengah terstruktur merupakan perpaduan antara keputusan terstruktur dan tidak struktur. Keputusan ini umumnya bersifat rumit dan membutuhkan analisis serta pengamatan yang terperinci. Yang ketiga, tidak struktur. Tidak struktur adalah keputusan yang tidak dapat diprogram dan tidak selalu dapat terjadi. Keputusan ini dapat terjadi dalam manajemen tingkat atas. Jenis-jenis pengambilan keputusan di level manajemen. Yang pertama, manajemen puncak. Manajemen puncak yaitu manajemen yang mengatur tentang masalah perencanaan dan keputusan yang diambil, memiliki karakteristik yang strategis. Dua, manajemen menengah, yaitu menangani permasalahan pengawasan yang berfokus pada masalah administrasi dan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya. Yang ketiga, manajemen operasional, yaitu manajemen yang berkaitan dengan kegiatan. Keputusan yang diambil pada manajemen ini disebut keputusan operasional. Sistem penunjang keputusan atau decision support system. Sistem penunjang keputusan merupakan sistem yang dapat membantu pada saat pengambilan keputusan dalam bisnis atau organisasi. Sistem penunjang keputusan dapat digunakan pada tingkat manajemen, operasional, dan perencanaan. Data, informasi, dan pengetahuan. Data adalah bentuk informasi dengan bahasa tertentu yang telah diolah secara efisien, baik berupa subjek tunggal maupun subjek plural, yang digunakan dalam suatu proses tertentu. Contoh data dapat berupa lembar absensi mahasiswa dalam suatu perkuliahan. Adapun data yang disebut data mentah yang mana merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan data dalam bentuk digital yang paling dasar. Informasi adalah hasil dari data yang diproses sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada orang yang menerimanya. Informasi didapat dengan cara mengumpulkan sekumpulan data dan merubahnya menjadi suatu bentuk yang memiliki makna. Informasi yang telah diproses lebih lanjut atau yang telah dimanipulatif sedemikian rupa dapat membentuk suatu hal yang disebut dengan pengetahuan. Data dan informasi adalah dasar untuk pembentukan pengetahuan. Pengetahuan dapat didefinisikan sebagai informasi yang valid, kontekstual, relevan, dan dapat ditindaklanjuti. Pengetahuan adalah informasi yang dikodifikasikan. Selain itu, pengetahuan juga dapat diperlakukan sebagai objek yang diperoleh, diintegrasikan, dan disebarluaskan sebagai komoditas dan menjadi produk yang dapat diperdagangkan.